hitung kekuatan Indonesia dengan Iran, bandingkan. Ayo. Indonesia punya misil seperti Iran, bisa membuat roket-roket dan drone, bisa enggak? Wong kita beli, wong pesawat yang kita beli saja second. Kalau untuk perang kira-kira terbang, didiemin saja, ntar kan jatuh sendiri. Nah, itu kira-kira. Nah, saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100%. Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpinnya kayak gini lah. Lain kali kalau kita nanti mau pilih pasangan, jodoh, cari pemimpin, RT, RW, atau apapun lah, nggak usah yang aki-aki, nggak usah yang tua-tua. Ya, kalau yang tua-tua gini baperan, sensitif. Inilah kita salah pilih aki-aki jadi pemimpinnya kayak gini lah. Ya kan? Maunya senang-senang, maunya joget-joget, asal bunyi, ngomong plan hari ini A, besok B, berubah-berubah. Mau dibawa kemana negara ini? Nanti kalau datang bapernya, udah dia usir orang, udah sana pergi, kabur aja. Ini contoh pemimpin yang baik. Iya. Nyai kalau mau cari jodoh nggak mau orang model gini nih. Ya, kalau yang tua-tua baperan gini, males banget Nyai kalau cari jodoh, baperan, apa-apa maunya kita seneng-senengin. gerudak, gerudak. Gerudak. Gak apa-apa. Negara orang, negara kaya mau kau urus. Mainan orang itu aja rudal. Sekali tembak miliaran itu satu peluru. Kayak hujan rudal orang itu antar negara. Yang meninggal cuma 3, yang meninggal cuma 7. Kita belum lagi kita ditembak. Baru balon hijau meletus kita udah mati duluan. Mati kelaparan, mati gara-gara mencuri labu siam, mati gara-gara mencuri segenggam beras. Meninggal gara-gara nggak bisa beli pena sama buku. Tulisan gas kita aja masyarakat miskin. Udahlah kita dikatai miskin, disuruh hemat lagi. Coba buka dulu pemikiran, otak besar, otak kecil, agak digoyang-goyangkan dulu kepala itu biar agak encer dulu pemikiran. Ini maksudnya gimana ya? Punya presiden rasa Kris yang pakai barcode itu. Kalau begitu mending nggak usah punya presiden. Maksudnya gimana? Kita tonton langsung aja ya. Bagi kami ya, tentu ketika Pak Prabowo dan seluruh jajaran ya menyatakan bahwa menerima kritik, pertama ketika kita dihadang saja berkali-kali, for konteks ya, kita berkali-kali dihadang, bukan hanya terakhir yang mendekati Bundaran HI, tapi sebelumnya sudah dihadang. Bahkan untuk sholat Jumat saja tidak boleh, kita tidak merasa itu gestur terbuka terhadap kritik gitu. Dan yang kedua yang ingin saya katakan adalah, Presiden itu tidak dipilih oleh rakyat dengan ekspektasi bahwa beliau tuh akan terima kasih saja ketika dikritik gitu. Apa sih yang rakyat inginkan? Rakyat tuh inginnya ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh mereka, ada hal yang Pak, Anda mungkin salah Pak, kita tidak ingin seperti ini. Dijawab dong oleh Presiden gitu. Harapan rakyat itu seperti itu. Apa versimu Pak Presiden? Maka Presiden menjelaskan ini begini, ini begini. Untuk isu ini begini. Bukan ada isu diterima, oh terima kasih loh. Ini dipilih 58% yang dibanggakan dari dulu, tapi ketika rakyatnya itu punya pertanyaan, punya aspirasi, hanya terima kasih, tidak ada output gitu. Kalau hanya terima kasih itu, kalau kita habis scan QRIS Pak, itu ada terima kasih otomatisnya. Kita nggak perlu presiden gitu, kalau hanya untuk mengatakan terima kasih ya. Presiden tuh untuk menyampaikan solusi dan rakyat itu berhak tahu. Ketika presiden mengalami hambatan, itu tidak boleh disembunyikan. Itu yang kita rasakan sekarang. Ketika ada hambatan disembunyikan. Keren. Omongannya keren loh. Public speakingnya tuh, Masya Allah luar biasa. Pas banget. Mahasiswanya pas. Kecerdasannya, menatapnya, enak ya. Pengen banget ya. Kalau gue bisa seperti kayak dia ya. Aduh, Fatimah. Kapan kita ke pelaminan? Asik. Itu si mancungnya ngapain tuh? Ngengep aja. Bingung dia ya. Lihat kecerdasannya mahasiswa. Bingung lah. Jauh lu ilmunya. Beda lah. Penjilat sama pembela rakyat. Beda jauh. Nah untuk Pak Prabowo. Itu gimana Pak Prabowo? Pak Prabowo dibilang kayak QRIS Pak Prabowo. Tolong dibalas ya Pak Prabowo ya. Balas dong. Ini presiden yang paling banyak dibully, diolok-olok. Presiden yang paling nggak ada wibawanya di hadapan masyarakat gitu.
Ini menurut saya, saran saya bagus ini presiden lebih baik nggak usah pidato dulu. Ngapain harus menggunakan bahasa sampai nyenyi sampai menjulurkan lidah sampai mocking kritik gitu? Ngapain gitu? Ngapain harus pidato biar anjing menggonggong kapilah berlalu? Ngapain gitu? Itu nggak lucu gitu. Sebagai kepala negara, ngapain harus bilang dolar nggak pakai di kampung? Ngapain harus pergi Anda ke Yaman? Ngeledek rakyat? Jangan ngeledek rakyat, itu udah susah. Itu yang menurut saya perlu diperbaiki. Yang lebih baik puasa aja 2 bulan, nggak usah pidato dulu lah. Lebih baik kerja aja gitu. Tentu tampaknya lekat sekali ya dengan Presiden omon-omon, dan bahkan dari apa yang dikatakannya itu tidak menjadi realita ya. Terutama ketika dari janji-janjinya ketika dia kampanye itu tampaknya mengkhianati rakyatnya. Contohnya ketika dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan kemudian sembako murah, malah justru kebalikannya. Otomatis ini menjadi sebuah fakta yang membuat kita geli ya, atau lucu. Otomatis reaksi netizen kan kocak banget ya, dari setiap kebijakannya, pidatonya yang lucu, gokil, kemudian diekspresikan dengan jenaka ya. Ya daripada kita mencak-mencak pun percuma ya, buang-buang energi. Daripada membuat kritikan yang membuat semakin gak karuan, mending diekspresikan dengan lucu guys ya. Emang gokil banget ya, lucu, ngakak parah banget ya, dari kelakuan para netizen yang menjadi sebuah olok-olokan unik lucu gitu loh. Ya semoga saja dari apa yang dilakukan oleh para netizen menjadi sebuah pesan agar dari presiden itu lebih mempunyai perasaan lebih peka ya terhadap pemerintah ya, pada rakyat. Dan seperti apa selengkapnya, kita lanjut. Salah dalam memilih pemimpin itu namanya sial, dan bertahan pada pilihan yang salah itu namanya goblok. Jadi sudahlah sial, goblok pula. Arti omong-omong itu, omongannya di saat kampanye bertolak belakang dengan perbuatannya setelah terpilih. Dasar kau ante-ante asing, Palestina merdeka. Ini presiden yang paling banyak dibully, diolok-olok. Presiden yang paling nggak ada wibawanya di hadapan masyarakat gitu. Ini menurut saya, saran saya bagus ini presiden lebih baik nggak usah pidato dulu. Ngapain harus menggunakan bahasa sampai nyenyi sampai menjulurkan lidah sampai mocking kritik gitu? Ngapain gitu? Ngapain harus pidato biar anjing menggonggong kapilah berlalu? Ngapain gitu? Itu nggak lucu gitu. Sebagai kepala negara, ngapain harus bilang dolar nggak pakai di kampung? Ngapain harus pergi Anda ke Yaman? Ngeledek rakyat? Jangan ngeledek rakyat, itu udah susah. Itu yang menurut saya perlu diperbaiki. Yang lebih baik puasa aja 2 bulan, nggak usah pidato dulu lah. Lebih baik kerja aja gitu. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Gaya-gayaan ngebacot, bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat. Tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak, ujung-ujungnya cuma omon-omon. Monyet. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Masa 10 tambah 2 13, 10 tambah 6 17. Cemana negara ini gak semakin kacau, sedangkan pemimpinnya aja kayak bapak. Masa kalah bapak sama anak TK? Yalah pak. Nyinyir, yang nyinyir biar. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana? Beliau sendiri menyampaikan
bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang. Terlalu besar. Saudara, forum group discussion. Mau diskusi apa lagi? Yang nyinyir biar. Kalau ada yang menghasut, mecah belah, yakinlah diskusi. Studi banding. Mau belajar bagaimana? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang. Terlalu besar. Saudara, forum group discussion. Mau diskusi apa lagi? Mata gue Pak. Kalian masih ingat dengan video ini? Saya ingin jadi presiden. Prestasi saya yang saya idam-idamkan, kalau saya bisa jadi presiden di mana harga turun. Mantap. Harga pangan turun, harga pupuk turun, harga benih turun, harga untuk rakyat kita turun. Mantap. Terjangkau. Ush. Di semua bidang. Semua bidang. Masih ingat dengan video ini? Sekarang sudah jadi presiden gimana? Berbohong nggak? Tapi orang yang mengidolakan gitu kan, nggak ada pikirannya. Mau bohong, mau enggak, yang penting presiden. Kan seperti itu orang yang nggak ada otaknya. Padahal saya dukung beliau. Tapi setelah beliau berbohong, ya udah enggak, karena saya berpikir punya otak. Jadi begini ya, kalau masih didukung ya maka akan terus-terusan berbohong. Contohnya saja, ini kan janjinya udah banyak. Contohnya saja ya, kemarin yang Maida itu. Kan sudah janji sama ojol kan. Terus gimana? Sampai ojolnya pada menjerit, sampai ojolnya pada protes, sampai ojolnya pada ngomongin Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo berbohong. Nah itu kan fakta. Maka akan terus-terusan berbohong. Dan akan bermunculan nanti berbohong lagi. Jadi kenapa kebohongan terus berulang? Karena setiap kali dia berbohong, bukannya dikritik, bukannya ditegur, malah dibela mati-matian. Nah, akhirnya si pembohong berpikir, oh, ternyata aman ya, ternyata enak ya. Bohong lagi juga nggak apa-apa. Kan seperti itu. Yang lebih lucu, orang yang mengingatkan malah dianggap musuh. Padahal saya pendukungnya. Seolah-olah masalahnya itu bukan pada kebohongannya, tapi pada gue, orang yang menyuarakan kebenaran. Ya mungkin bagi ternak, kebohongan bukan masalah. Asalkan yang bohong adalah yang diidolakan. Seperti itu kan, nak? Nih, nak, ternak. Kalau kebohongan terus diberi tepuk tangan, terus dibela, jangan heran kalau nanti akan bermunculan kebohongan-kebohongan baru. Nah, ternak. Karena mereka belajar dari senior-seniornya. Bahwa di Indonesia ini jangan jujur. Orang jujur nggak dipakai. Mari berbohong. Ternak. Teriaknya gimana, sayang? Hidup Jokowi!